Selamat datang di YouTube Hakim Gars and Partners. Let's go. Wah, terkhusus kita di meja bundar ya teman-teman ya. Iya, tadi di awal udah ada bumper tadi. Bumper baru. Udah ada bumper. Oh di awal bukan di pertengahan nih. Di awal kita tadi masuknya bumper, nanti akhir juga ada bumper. Keren banget ya. Iya. Udah kayak acara-acara TV. Udah kayak acara intro dan TV. outro ya. Jujur. Apa? Intro outro. Intro outro dan Keren. wih, udah ada nama IG kita nih. Di sini. Nah, di sini udah ada nama dan IG Kiri kita. kanan ada nggak? Kiri Kiri kanan kanan nggak ada, belum ada, belum ada. Dan Padahal pastinya ada kiri, logo ada kiri. nanti itu. Sekarang belum ada dan pastinya kita tidak berempat di sini. Oke. Karena di belakang kamera sudah ada teman-teman dari Hakim Gars and Partners. Ada Lenong di sini. Jujur. Penonton. Ya, bego. Kan udah minggu lalu udah lagi kan bego harusnya. semua. Ulang lagi San. Penonton. Nah, ya maaf ya guys ya, namanya penonton bayaran ya. Bayarannya belum full kita kasihnya. Oke, jadi kali ini karena minggu depan, yang gak nyampe minggu depan, beberapa hari lagi Premier League sudah akan kick off. Iya, tidak mungkin Hakim Gars and Partners tidak membuat prediksi-prediksi. Karena di Euro kemarin kita udah ngebuat prediksi walaupun Piala Dunia, maaf. Di Piala Dunia kemarin udah membuat prediksi top skor dan lain walaupun benar. Ya, ada gak sih yang benar? Ya, ada lah ya. Ada aja lah yang benar juara dan lain. Faang Richard benar ya. Dan sekarang kita juga akan ngebuat top 5 prediksi Premier League nanti di akhir. Yes. Kok Bundesliga nggak kita bikin? Kurang seru menurut saya. Kan ini membahasnya ke Premier Tapi kita League. ngebahasnya Premier League dulu aja. Premier League ini. Dan pastinya nanti kayaknya juga kita akan upload juga di Instagram ya. Yoi. Siap top 5 menurut kita. Posternya. top score. Oke. Dan nanti di Instagram bukan hanya kita berempat, tapi Semuanya member boleh ikut. HGP boleh ikut. Oke? Semua followers. Jauh. Nanti kita akan Kebanyakan. kasih mentahannya. Ada template. Ada template ya. Ada Kayak World Cup. template-nya. Oke. Usahain juga nih lama-lama. Usahain. Iya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan hype dulu sebelum kita lanjut videonya. Betul. Yoi. Sebelum akhirnya kita membuat prediksi-prediksi tentang top 5, top score, breakthrough player, young player of the season, top assist. Kalian semua juga boleh tulis langsung di komen sekarang menurut kalian seperti apa top 5 dan semuanya. Karena kali ini kita akan memulai dari nomor 5 dulu. Top 5. Nomor 5. Nomor 5 dulu. Nomor 5 IPL. Nomor 5 IPL. Top 5 ya, top 5. Top 5. Ini kenapa gak ada Fang? Karena dia La Liga. Ya, nggak ngerti bola dia, nggak ngerti bola. Nggak Anda ngerti bola. United, Anda Arsenal, lu Liverpool, gua Chelsea. Yoi. Walaupun yang tidak ada di sini Spurs kan? Ya. Spurs nggak ada, jelas. karena emang nggak ada pendukungnya juga. Itu dia. Karena emang nggak ada pendukungnya juga. Jadi gitu, fanbase-nya nge-follow IG gue loh. fanbase gue bagi lu. Iya. City. Respect. Apa? Tottenham till I die. Oh ya, Fan City juga nggak ada kita ya. Iya. Kemarin sempet nelpon, ada teman kita namanya Rashad, dia nelpon gue. Kalau lu butuh Fan City, telepon gue dong. Mana kalau butuh Man City, telepon gue dong. Orang Sunda. Dia orang Sunda kan? Orang Bogor ya, orang Bogor. Di Bogor. Kalau Maneh butuh Fan City, panggil gue aja San. Seluan Maneh mah gitu. Selu aing mah dia bilang gitu. Anjing, intronya 3 menit. Aing. Intronya 3 menit. Oke, jadi di mana ini gue mulai dulu. Musim 2026-2027 ini Premier League mulai dengan 9 pelatih baru. Betul. Betul. Iya kan? 9 Yang di mana itu belum dihitung Roberto De Zerbi dan Michael Carrick. Iya. Oh, belum hitung itu? Belum dihitung. Kalau dihitung 11. 11. Dan ini terbanyak selama Premier League ada. Dalam satu musim Sempat gitu ya? 8 di awal musim itu waktu pas zaman Pep Guardiola sama Antonio Conte datang. 2016-2017. Yes. Kali ini Premier League udah restart. Ya. Premier League era baru. Betul. Tidak ada Pep Guardiola. Dari 20 tim hanya satu yang pernah menjuarai Premier League yaitu Mikel Arteta. Betul. Oh iya benar. Dan dari Big Six tidak ada yang berkepala 5 pelatihnya. Ya. Oh, Rata-rata 40. Mikel Arteta, Andoni Iraola, Maresca. Michael Arteta, Andoni Iraola, Xabi Alonso, Xabi umur Alonso. 44, Ya. Michael Carrick 45, Enzo Maresca 46, De De Zerbi 47. Gila. Ini era baru. Era Era baru. baru. Real Premier era League. baru. Real era baru. Udah nih. nggak ada waktu musim lalu masih ada Guardiola, masih Bener. ada siapa pelatih lu? Arne Yang botak? Slot. Arne Slot yang udah pernah juara. Muncrat. Arne Slot cabut. Pep Guardiola cabut. Kali ini hanya Mikel Arteta yang mempunyai Premier League di musim ini. Hey, come on you guys. Siapa? Michael Carrick pernah ngangkat piala. Pernah ngangkat beda Sebagai pemain, sama Mas. Beda. Sama Frank Lampard juga pernah. Oh ya Coventry ya. Iya, Coventry. Benar-benar. Iya. Jadi langsung aja kita mulai dari
peringkat 5 menurut kalian? Kita sebut bareng-bareng apa gimana nih? Ya, Mau ya? dari satu-satu. Satu-satu dulu aja ya. Boleh, boleh. Host juga. Host gua duluan kasih ke Yudam dulu deh, nomor 5-nya. Oke, kalau gue nomor 5 sesuai dengan prediksi yang kemarin, kalau gue nomor 5 kemungkinan besar adalah bisa jadi adalah Tottenham Hotspur gue. Spurs. Oh, Lu Spurs. Spurs. Oke, boleh. Spurs Lanjut gua. dulu baru nanti alasannya ya. Oke. Lu dulu Mir. Gua jujur Liverpool di 5. Spurs di 6. Oke. Ini gua prediksi Kita gua. top 5 aja. Kalau Top emang five. enggak ada Oke, klub yang yaudah, masukin, oke. nggak usah di-mention. Iya, nggak Oke. usah bahas-bahas. Iya. Gua ini pertama kali first prediksi gua setelah sekian lama top 6 Big 6 tradisional IPL Ya. masuk ke Big 6 beneran secara peringkat. Oh. Prediksi. Oh gitu. Bener, karena Oke. sebelum-sebelumnya Oke. ada Villa gitu ya. Ya. Berarti 5 untuk besok 5 gua Liverpool. Liverpool kalau lu. Liverpool. Lu Jar? Liverpool. Liverpool juga. Liverpool. Gua ini ada sedikit perbedaan ya, karena kemarin di live gue selalu ngomong nomor 5-nya mungkin City, mungkin Liverpool, mungkin siapa. Tapi jujur setelah gue mencoba mendalami kemarin melihat pramusim Gila. dan lain-lain, gue melihat permainan United, gue ngeliat permainan Liverpool, gue merasa nomor 5 masih dipegang oleh Manchester United menurut gue. Ya. Seriusan lu? Gue pegang Manchester United nomor 5. Mungkin lu dulu kali Dam. Lu dulu kali Dam. Kenapa lu taruh Liverpool nomor 5? Enggak, gue gak nomor 5 gue. Tadi Liverpool siapa? Oh Spurs. Spurs, Sorry. Karena menurut gue Spurs ini salah satu transfernya paling oke ya. Ya. Sejauh ini paling oke. Dan juga gue gak tahu kenapa Spurs being Spurs, tapi ada pembeda dari lini tengahnya dia, dan juga cara dia defense. Oke. Kenapa? Cara mainnya Acerbi ini kan adalah The Zerbi. sorry. Inter Milan. Acerbi back. Acerbi Yeah, back. benar. Iya, The The Zerbi. The Zerbi ini cara mainnya adalah lu harus defense-nya oke, baru Oke. counter attack yang cepet. Bener. Counter attack yang cepet tuh, knowledge ya, yang belakang. Knowledge yang belakang Ya, maju. gitu. Terus Karena menurut gua dengan datangnya datangnya Sanesi, terus juga datangnya Van Hecke, Ya, juga ada Tonali, terus ada abis itu siapa satu lagi gelandangnya yang baru tuh? Matius Mateus Fernandes. Iya, Fernandes Matheus Fernandes. dari Menurut West gua Ham. itu titik awal permainan Spurs dari belakang dan ke depan yang paling oke, yang paling komplit di liga sekarang. Oke. Tapi depannya Spurs memang masih tumpul menurut gua. Walaupun dia juga Tapi- sebenarnya mau ngincer Osimhen, Ya. dia juga masih mengincar Rumornya. Ya, Gakpo. Gakpo. Gakpo terakhir gue ngeliat kemarin di The Athletic, gue ngeliat dia udah personal agreement Iya. sama Spurs, Spurs. tapi belum sama klub ya. Betul. Sama Gakpo-nya udah personal agreement dan menurut gue itu jadi sign yang lumayan bagus, Bagus, kalau bagus. untuk nanti Gua Spurs akuin. kan. Kalau- Apalagi di tangan Zerbi. Iya, Betul. betul. Ya. Setuju gua, Yang setuju. ngandelin transisi Transisi cepat. cepat, betul. Nah, Walaupun itu. gue pribadi gue tuh nggak ngemasukin Spurs di Big Five kali ini. Oh. Kalau gua Ya. Kalau gue Spurs ada di peringkat 5. Peringkat 5. Peringkat 5 gue Spurs. Udah itu kalau gue. Berarti murni karena tangan dinginnya dari Roberto Zerbi Betul. dan pembelian-pembelian baru Iya, dari dan- Zerbinya. Betul, dan kita udah tahu kan dia Premier League proven ya di Ya. di Zerbi ini. Jadi menurut gue itu adalah salah satu kuncinya Spurs untuk menjadi top 5. Apalagi dia nggak main di Eropa. Oke. Iya, Betul, benar. betul, Di Liga betul, ya. betul, betul. Itu kalau gue. Oke. Ya. Nah, kalau gua Ya. soal Spurs dikit ya. Menurut gua udah sangat baik kita naruh Spurs di peringkat 6. Ya. Karena Peringkat 2 enam tahun. berarti Eropa League aja ya? Europa League. Iya, Europa League. Conference. lah ya. Bisa Enggak dong, Conference tujuh, 7, tujuh. conference. Oh iya benar. Tujuh. Lima. Europa Europa League. Jadi menurut gua kita udah sangat baik naruh dia at least di peringkat 6 lah. Karena gapnya jauh banget. Naik naik Dari 11 peringkat. 17, dari 17 dari ke 6. dari 17 ke 6 gitu. Kenapa menurut gua masih belum bisa compete sama yang lain walaupun materi pemain bagus, squad depth bagus, pelatih bagus. Ya karena Pelatih lu so-so lah di Zerbi mah. ya tapi bagus Grade lah. B lah. Iya, Maksudnya grade B lah. enggak Oke lah. Tapi enggak Tapi bisa lu bilang biasa aja juga. Biasa menurut aja. gua. Karena biasa dia aja. di Brighton juga oke. Cakep mainnya. Harus kita akuin. Tapi dia kalau nanganin tim besar emang bagus. Ya kan menurut lo. belum terbukti nih nanti. Belum tahu. Kita- jawabannya kita tahunya di akhir musim. Belum Iya. tahu. Iya tapi menurut gua kita udah sangat baik naruh Spurs ini di nomor 6 walaupun emang squad depth-nya bagus. Dan yang mau gua highlight sebenarnya karena selama ini kan tim itu revolves di harus ada satu pemain yang jadi Kunci. yang dilihatnya lah. Hmm. At least di internal klub sendiri atau eksternal sama Ya. fansnya. Yang kalau gua lihat di Spurs itu Romero. Dan cabut dia Dan dia udah cabut. Ya. Jadi bisa dibilang ini ya udah lu rombak ulang lagi ini klub.
Ya. rombak ulang, lu cari pemimpin baru di Pedro klub itu Porro? siapa gitu. Ya Pedro paling lama kan Pedro Porro kan. Pedro Porro. Paling lama siapa lagi abis itu? Van de Ven masih masih ada. ada. Van Madison, Ya, Madison Dan Van menjadi de Ven kapten udah ya. perpanjang juga kan? udah perpanjang. Iya. Van de Ven udah perpanjang. Kulu juga. Kulu masih ada gak sih? Kolo udah pindah. Kului. Kulu. Oh, Kulu masih Kulusevski, ada. Iya, Kulusevski, masih ada. Kulusevski masih ada. Ya, maksudnya ada beberapa nama-nama yang masih lama, cuman mostly sekarang udah pembelian-pembelian baru. Pemain-pemainnya Roberto De Zerbi, dia masukin walaupun dia kehilangan pemain haromnya itu si Romero, Ya. tapi datang juga pemain harom satunya, Siapa? Van Hecke. Ya, Itu tapi- pemain tapi haram tapi juga. enggak, tapi Cuman enggak maksud- seharam Nggak seharam Romero. sih. Karena, Nggak seharam karena Romero pun Iya. bikin eksternal fanbase-nya Spurs ini terpolarisasi, John. Kenapa tuh? Antara lu nggak bisa biasa aja sama Romero sebagai fans Spurs. Antara lu benci sama dia atau nggak lu suka banget sama dia. Bener sih, bener Dengan sih, cara betul sih. caranya dia omong-omongnya juga kan. Iya, dengan drama Harom-haromnya dia drama-drama sebenarnya. di lapangan jadi Iya. banyak yang benci sama dia, tapi sekalinya sayang pasti sayang banget sama dia. Iya benar. Gue simple sih kalau soal Spurs kenapa gue nggak masukin ke Big Five ya? Karena gue ngerasa ya itu yang tadi Yuda ngomongin juga Spurs being Spurs kayak dia emang udah memang harkat dan martabatnya itu memang udah nggak akan bisa masuk Big Five dan bro Spurs nih apa sih ini tim gak ada mental menurut gue. Ini tim gak ada mental, tim yang gak akan kemana-mana. Kita udah berkali-kali bilang transfernya Spurs nih bagus, ujung-ujungnya peringkat 17. Sama juga kayak gini. Lu dari kemarin kita selalu bilang Mauricio Pochettino orangnya, Nuno Espirito Santo orangnya, Ange Postecoglou orangnya. Sekarang kita ngomong Roberto De Zerbi orangnya dan gak mungkin Spurs masuk di Big Five menurut gua. Walaupun memang pembelian transfernya memang Kita akuin top. Bagus, top, tapi top tier. ketika di lapangan yang kita belum tahu, tapi gua rasa enggak. Tapi lu nomor 5 tadi siapa? Nomor 5 gue Liverpool. Liverpool. Kenapa lu taruh Liverpool? Lu taruh 5? Gue Liverpool. juga. Liverpool juga. Nah, sekalian aja kenapa? Ya udah. Kalau gua Liverpool nggak terlalu exciting di Transfer. musim ini. Itu Di setuju secara banget sih secara transfer juga sangat gak menarik. Benar. Walaupun dia masukin pelatih baru Iraola. Iraola. Cuman materi pemain khususnya backline. Ya. Kalau menurut gua ya, Iya. khususnya backline masih sangat kurang. Walaupun dia udah nge-sign Araujo. Walaupun udah ada Araujo, tapi setahu gua ya, right back sama left back lu belum ada ini kan, belum ada pengganti kan? Left back kan sekarang Kerkes dan Kerkes sama- si Mikas balik dari loan. Oh iya sama ada Kalau Simikas. buat rotasi sih menurut gua si Mikas sangat Oke. cukup. Tapi kanannya paling Joe Gomez kan? Joe Gomez, Iya sih. Bradley, Frimpong. Iya, Frimpong. Frimpong sama Joe Gomez kan? Ya. Sama ada Bradley. Bradley, Cuma Mas. Bradley kan terakhir masih Mas, cedera kan? Bradley Mas. Anggap, tolong anggap. Bradley. Tolong anggap. Bradley, Bradley. oke. Bradley masih cedera kan? Iya. Shobo? Iya. Ya bisa sekali-kali lah ya. bisa. Cuman- sekali bisa lah Cuman Shobo. kenapa gue Natural taruh gitu. di Iya. nomor 5 karena ya emang karena nggak menarik aja. Kayaknya board Liverpool nih kurang pengen Liverpool maju ya. Enggak Jadi- juga menurut gua kalau kayak gitu karena menurut gua ini strategi transfernya Liverpool. Apa tuh? Di musim kemarin dia jor-joran, di musim ini dia ngirit. Musim Iya. depan dia jor-joran Bisa lagi. jadi. Tapi Bisa masalahnya jadi adalah lagi. ini dia ganti pelatih Dam. Yang dimana lu jor-joran di Arne Slot. Arne Slot musim pertama nggak beli Nggak siapa-siapa beli juga. siapa-siapa. loh. Gue paham. Selain Chiesa. Iya gue paham. Tapi maksudnya kalau kita ngeliat Jurgen Klopp, kapan dia jor-joran? Ya pelan-pelan. Apakah emang si Iya. pelatih siapa? FSG ya? FSG. FSG ini cuman pengen jor-joran di tangan Arne Slot doang apa gimana? Nggak tahu ya apa karena dia beberapa musim dia nggak transfer. Karena benar-benar cuman Araujo, Jeremy Jacket, sama sama Munoz. Iya. Lu kehilangan pemain yang nyetak gol 242 gol Mo dari Salah. 400 Iya, pertandingan. salah. Bener. Dan lu nggak ada nge-sign siapa-siapa untuk neck to neck ke dia. Ya betul, itu dia cuma ngandelin si Ngumoha sekarang kan Rio Ngumoha. Iya. Gumoha pun Ngumoha. nggak di kanan masalahnya gitu loh. Si Chiesa masih ada gak sih? Masih. Masih ada. Chiesa masih ada. Masih ada kemungkinan starter walaupun jago. Oh, iya betul. Jadi Liverpool tuh gini. Gue pribadi ya, gue lumayan naruh Liverpool tinggi di top 5 gue kali Oke, ini. berarti nanti Oke. lu jelasin. Nanti gua jelasin. Sekarang gue jelasin Boleh, juga kenapa boleh, Liverpool boleh. ya. Kenapa gue Liverpool? Sebenarnya nomor 5 ini tricky menurut gue. Oke. Karena gue bingung kenapa dari kemarin HGP mau live mau di video ini gak nyebut klub contohnya kayak Aston Villa. Iya sih. Betul. Terus kayak Newcastle, Newcastle udah Newcastle, dipretelin lah. oke sekarang. lah. Brighton lah. Crystal gitu. Palace Ya. yang baru kemarin kan mereka di Europa League sama Conference League Ya. kuat. Jadi menurut gue nomor 5 ini tricky banget karena siapapun bisa masuk ke 5. Betul. Contohnya Liverpool, Spurs, ya Villa sama ya PLS lah anggap Ya. gitu. Tapi gue kenapa pilih Liverpool karena menurut gue masih tersisa lah nih pemain-pemain tua yang udah lumayan lama di Liverpool. Ya. Contohnya masih ada Van Dijk sebagai pilar. Betul. Ya. Masih ada Alisson sebagai pilar, terus ada Soboslai yang udah ya mental juara juga Premier Betul. League. Wataru Endu.
Enggak lah mas. Wataru Kan Endo. tua kan, Mas nggak masuk mas. Ya Nggak kan masuk di situ tua, mas. tadi kan Nggak masuk di pilar. Wataru Endo tuh nggak masuk di pilar. Kan kita tapi- bilang tadi ini. Iya, nggak masuk di Tua. pilar. Masa lu bisa nyebut McAllister Iya. gitu. Tapi Iya, oke iya, lah. iya. Maksud gua ini pemain-pemainnya nih masih pemain lama nih yang udah pernah punya mental juara nih. Betul. Meanwhile Endo kenapa emang gak juara? Meanwhile kenapa gua gak masukin Spurs? Karena oke gua akuin Spurs transfernya top. Betul. Tapi kemarin tuh dia baru peringkat 17 gitu loh. Iya. Sedia tahu sih. sedia berkembang-kembangnya. Ya, tapi lu nggak bisa ngomong kayak gitu. Nggak ada yang tahu. Omongan lu itu bisa gua patahin dengan peringkat 16-nya United di next seasonnya dari peringkat 3. Iya sih. Iya kan, lu gue tinggal Itu bilang ngomong benar, kayak gitu. Itu benar. Makanya gue bilang bisa juga, tapi kenapa gue lebih consider Liverpool? Ya. Karena ada perbandingannya. Lu bisa matain argumen gue dengan tadi MU peringkat 3, peringkat 16 jadi 3. Ya. Tapi ini ada variabel lainnya nih, yaitu Liverpool yang udah pernah, yang punya pemain dengan mental juara. Ya. Jadi kenapa itu alasan gue lebih milih Liverpool dari klub lainnya. Oke. Kalau gua tadi gua naro Manchester United. Kenapa tuh? Gua naro Manchester United yang dimana dari kemarin gua naro nomor 2 kan padahal United kan. Oke. Tapi di long form kali ini gue bilang United nomor 5 karena ya kemarin akhirnya gue tercerahkan juga sih setelah gue nongkrong sama yang lain. Akhirnya gue bilang United gimana. Ya bener juga, United ini emang bagus secara permainan. Ya. Memang bagus secara gimana permainan Carrick bagaimana. Tapi satu yang kekurangan banget itu adalah kedalaman squad dari Benar. United. Setuju gue. Dan dia transfernya kali ini tuh beneran biasa aja. Ya. Yang dimana dia cuma nge-sign Andre Santos, Andre Santos. Tielemans sama Tielemans. kiper. Kiper terus juga pemain muda Thompson dari Ya. Spurs. Tapi kan pemain- nggak akan masuk starting 11 kan? Lu kan enggak kan? Ya buat menurut gue buat dia rotasi kan main di Carabao Cup gitu-gitu menurut gue Oke, bisa. kita ini kan kita ngomongin Premier League. Kita Oke. ngomongin Premier League hari ini yang dimana kemarin ketika lu pramusim lawan AC Milan, walaupun kita nggak usah ngitung pramusim ya, kita nggak usah ngitung skornya deh. Karena ini baru banget main Ya, ya. kita hitung cara permainannya aja. Iya. Ya. MU itu masih sangat kurang di bek kiri. Iya Setuju. benar. Lu berharap apa ngejalanin 38 game dengan Luke Shaw seorang? Setuju gue. Iya. Karena Dorgu Dorgu ditaruh udah ke di depan, depan. udah lebih Ya. ke depan. Jadi Ya. gua rasa United ini permasalahannya itu satu kedalaman squad, Ya. kedua Carrick ini belum teruji main satu musim full. Kemarin dia main di tengah-tengah kan, di match sisa 12 match, 13 Iya. match kalau nggak Iya. salah kan. Iya, setengah musim lah. Setengah gitu. musim. Sama-sama Tapi kurang. kalau di benar-benar dikasih tanggung jawab penuh lu untuk apalagi semua fans United, banyak fans yang udah nganggep bahwa United ini title contender dan lain-lain. Dengarkan Itu Anda. bakal berat banget. Apalagi Enggak, satu gue gak pernah bilang kok dia title contender. Gue cuma bilang dia bakal ngusik peringkat atas. Udah gitu doang. iya sama aja itu dengan title contender. Karena Kurang menurut lebih. gua, Hah? karena menurut gua beberapa pemainnya itu udah teruji dari depannya sampai lini tengah ya gue bilang ya, yang selalu gue bilang. Tengah lu belum lah Dam. ya menurut Tengah gua lu udah cuma oke Bruno kok. doang. Bruno, Tielemans dengan Kobe Mainoo. Walaupun ataupun- signingnya menurut gua bagus ya. Karena yang dibeli tuh midfielder line breaking passes semua. Ya itu betul. Iya, karena Jadi apa namanya? Menariknya MU tuh gara-gara signing midfieldnya itu, Menggantikan Casemiro. untuk menggantikan Casemiro, walaupun emang secara kualitas belum tentu bisa dibuktikan untuk full musim EPL. Sama Nah, satu itu sih, gua soal konsistensinya United gua. Gua sama sekali nggak bisa ngeliat bahwa tim ini bakal konsisten di next season. Gue yakin United bakal ngerepotin City, Arsenal, Liverpool, United, Spurs Ya. dia bakal. Hmm. Tapi ini orang, ini tim itu bisa kalah sama peringkat 16, 17, Bener, iya, itu. 15, 14. Gue setuju. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang tim besar itu bisa juara kalau lu bisa juga menyelesaikan masalah-masalah remeh lu di peringkat 16, Oh, 15. iya benar. Lu bisa kemarin lu ngalahin Arsenal, lu kemarin nyeriin City dan lain-lain. Tapi kan lu hancur gara-gara lu gagal menang lawan Bournemouth, lu gagal menang lawan Nah, karena emang Palace, Bournemouth dan juga macam- beberapa kali nyusahin tim besar. Memang. Itu benar. Dan kan gue pernah Memang. bilang. Tapi kan MU itu masih kekurangan pemain. Kalau misalkan lu datengin bek kiri satu dan gelandang yang benar-benar kayak Casemiro bek kanan satu, bek kanan menurut gue udah cukup dengan Mazraoui dan Dalot. covernya Dalot atau ntar Leny Yoro misalnya dijadiin bek kanan, menurut gue udah cukup. Ya. Yang kurangnya itu di bek kiri, gelandang dan striker yang benar-benar kayak gini. MU itu beberapa kali dari musim Ibrahimovic, dia itu datengin Ibrahimovic, Edison Cavani yang udah punya insting gol. Nah, Sekarang dia siapa United? cuman Sesko. Sesko. Iya makanya. dan Itu. Zirkzee.
Ya, Dan itu menurut juga gua kemungkinan Ada besar rumor mau cabut. pindah sih. Dan Iya. Mbumo paling yang ditaruh di Dan tengah kan. bisa jadi karena kan 3 depan gue itu bisa main di kiri, main di tengah atau Ya, main fluid di lah. kanan, fluid. Iya benar. Nah, Kunya bisa main di tengah kayak lawan AC Milan dia bisa ditaruh di tengah Iya. atau Bumbo main di tengah. Rashford juga bisa. Rashford Oh iya, juga bisa masih ada main. Rashford ya. Rashford masih di tengah. Menurut gua nggak ada masalah untuk attackernya MU. Oke. Attackernya MU menurut gua nggak ada masalah. Cuman satu, kalau emang lu butuh gol yang benar-benar gol ya, haus gol, lu butuh striker yang benar-benar kayak yang tua yang jadi gitu loh. Misalnya kayak gue bilang kayak Cavani, Welbeck. ya bisa Masa? jadi Welbeck. Gue menurut gue kayak gitu. Kenapa? Karena Welbeck. butuh pemain yang Disupport dengan bisa finishing, jadi lagi. yang finishing yang bisa lu kayak gini loh gue ajarin kayak Oke. gitu loh. Oke. Paham gak maksud gue? Nah itu yang Tapi gue diperlukan. gak setuju Welbecknya sih kalau Ya oke lah. Kalau gue bisa Plusnya Carrick itu menurut gua selain dia udah punya arah di Premier League, dia sangat familiar dengan United, Benar. sama lingkungan United Iya, dan sama lingkungan Premier League dia udah sangat familiar. Iya, Jadi dia satu plusnya United itu doang menurut gua. Sisanya ya kita debat apalagi tentang legend-legend lu yang berisik, Iya. legend-legend lu yang pengen ikut campur sama urusan klub itu kan juga ganggu kestabilan mental pemain, tim iya, benar. klub Itu ya juga. kan. Apalagi lu bayangin yang ngomong Paul Scholes, Iya. yang ngomong Roy Keane. yang dimana emang mukanya dari klub itu, terus yang diomongin adalah anak-anak yang masih ada di Main. United sekarang. Hmm. Itu kan pasti kena sama mereka. Iya. Walaupun satu yang Jadi kayak nggak suportif. jadi nggak sportif, satu-satunya yang sportif kan cuma Rio Ferdinand. Ferdinand. Iya. Betul. Dan itu gua rasa Setuju. juga dibayar tuh sama United tuh. Susah dong. Enggak Yakin juga. Yakin gua dibayar sama United. Yakin gua. Ini teori konspirasi. Yakin Iya, gua itu terus- dibayar sama United. Menurut gue ya Tolong karena nih Scholes sama Roy Keane nggak bisa diatur nih. Lu deh tolong deh. Gua kasih privilege, gua undang semua. menurut gue enggak ya. Ronaldo Menurut gue. datang, semua datang ya. Keluarga kan? lu boleh nonton di box yang stadion. Susah juga tuh Kan mereka bayar. kan tinggal Susah juga tuh mereka lu bayar. legend nih datang Oke, aja. lanjut aja tuh peringkat 5 lanjut Tapi- ke apa? Gue MU sekalian nyambung ke peringkat 4 ya. Boleh. Karena peringkat 4 gue MU. Oke, peringkat 4 lu MU. Peringkat Kenapa 4 MU? gue MU. Gue masih agak bimbang sebenarnya antara peringkat 4 atau peringkat 3. Cuman gue taruh peringkat 4 karena dia main di UCL. Oke. Sedangkan ada satu tim yang gue taruh di peringkat 3 itu dia nggak main di liga mana-mana lagi selain IPL ya gitu. Oh, Jadi cuma 3 lu satu taruh. Oke. gitu. Oh, 3 lu taruh. Nah, Oke, jadi oke. kenapa gue taruh MU di peringkat 4 karena bayangan gue di feeling gue di musim kali ini dia nggak akan senating tulus itu sama UCL. Siapa nih? MU. MU. Oke. MU nggak akan senating tulus itu sama UCL. Menurut lu Jadi- MU bakal fokus di UCL? Nggak fokus sama nggak senating tulus itu agak beda sih Jar. Cuman di bayangan gue adalah nggak akan kayak ya udah lu ngelepas kalah lu Ya nggak udah. lolos grup tuh ya udah aja nggak gitu. Pasti akan ngejar feeling gua makanya fokusnya akan kebagi antara di IPL sama di apa tadi di IPL UCL. sama di UCL gitu. Karena ada Oke. itunya sih. Makanya kenapa MU instead of masuk Big 3, gue masukinnya nomor 4. Oke, Oh, lu MU. berarti United 4. 4 siapa Yudam? 4 gue agak tricky sebenarnya. Oke. 4 gue yang agak tricky. Dan gue sorry, gue di sini gue nggak bakal sebutin Liverpool dalam 5 besar. 5 besar. Sorry, gue bilang sorry dulu. Gue bilang sorry dulu. Gimana nih? Oh dia main di Indi. Karena menurut Lu gue main di Indi lu. peringkat 4-nya adalah di Chelsea menurut gue. Oke. Chelsea. Gue Chelsea. Kenapa? Kenapa Chelsea? Kenapa? Karena menurut gue seperti musim pertamanya di Leverkusen juga, Xabi Alonso ini lagi nyari ngeramu timnya dulu. Iya. Itu gua Ngeramu timnya dulu, ngeramu cara mainnya dulu, dan dia punya keuntungan nggak main di UCL. Ya. Nah itu salah satunya hal yang membuat menurut gua Chelsea ini akan ada di peringkat 4. Peringkat 4 dan dia bakal masuk ke Champions League kayak gitu. Tapi kalau misalkan pemain-pemain utamanya dia cedera, contoh Joe Pedro ataupun Morgan Rogers ataupun Caicedo, ini yang agak menurut gua Chelsea ini agak yang goyang. Iya sih. Karena beberapa pemain tim Iya, betul sih. penting itu yang ngebuat si Xabi Alonso ini save. Ya. Tapi kalau misalkan dia ini beberapa pemain inti ini yang dia percaya untuk ngeramu tim cedera, nah itu yang bakal menurut gua Chelsea ya bisa turun lah. Gua Tapi sama Yudam sebenarnya. Gua nomor 4 gua Chelsea gua taruh. Oke. Lu nomor 4 Chelsea. Nomor 4 Chelsea. Gua objektif. Mana nih? Gua objektif. Apa Cat? Ayo dong. Xabi Alonso Kurang.
Ada gitunya. Ada gitunya. Era keganasan Xabi Alonso. Ada gitunya. Ada gitunya. Ya kalau gue 4, kalau gue 4-1. Sebenarnya gue no issue sama strikernya Chelsea, sama forward lah. Lebih tepatnya forward Chelsea gue. Ya karena lu punya 6. Iya, dan 6 dengan kualitas yang Lu punya 6 kurang lebih semuanya. forward Iya, aja. dan kurang lebih semuanya. Satu yang Gua paling punya- mending JP. JP. Gue punya GP. Di bawah itu nggak ada. Neto. Yang paling mendekati Welbeck secara kelas ya. Enggak, kita gak ngomongin nomor 9. Gue ngomongin forward. Oh forward. Ada siapa? Estevao. Kita ada Estevao. Neto. Kita ada Morgan Rogers. Ada Mudryk. Kita ada Cole Palmer, gak usah dihitung. Kita ada Cole Palmer. Kita ada Joe Pedro. Kita ada Danny Welbeck. Jadi dan itu Alonso bisa main kayak gimana pun. Kayak contoh lawan Chelsea lawan Milan. Iya. Dia main Welbeck nomor 9, 2 nomor 10-nya, Cole Palmer sama Joe Pedro. Pas kemarin menang lawan Sociedad. Nah menurut gue itu adalah starting 11 yang akan dipakai sama Alonso di Betul, sepanjang setuju gue itu. Dimana 3 di depannya adalah Joe Pedro, Palmer, dan Morgan Rogers. Rogers. Left wing back-nya Palestra, right wing back-nya Neto, tengah duanya dia taruh Reece James sama Caicedo. Betul. Tapi Oh. menurut gue nanti itu bakal Enzo di sana. Iya. Oke. Tiga back-nya ada Lacroix. Colwill, Lacroix. Lacroix sama Fofana. Iya. Kiper tetap Sanchez. Menurut gue secara squad gue nggak ada masalah. Tapi permasalahannya Palmer belum balik ke top performance. Abis itu Reece James kaki kaca. Oke. Colwill punya cedera ACL. Fofana juga punya riwayat cedera. Terus kita nggak punya kenyamanan di kiper, Iya, betul. ya kan? Dan gua kira kita bakal ngesign. Kita bakal ngesign mungkin Maignan, kita bakal ngesign mungkin Kobel, kita bakal ngesign Costa. mungkin Costa. Ternyata gue juga kemarin akhirnya baca di The Athletic Alonso ngomong kalau gue sudah happy dengan kiper gue Sanchez, Penders, dan Sarman Low. Nah, itu mah Oke. gara-gara nggak dapet. Jadi udah Gara-gara Jadi, udah gara-gara nggak dapet kiper. aja itu udah ngomong clear, gitu. kiper kita akan jalan either sama Sanchez atau Penders berarti. Oke. Pentas ini dari mana? Dari Strasbourg, dari Belgia. Bagus kok dia Oh. men. Iya, kan dibilang The New Courtois kan. Kata orang-orang The New Courtois, kata orang-orang. Disrespect. Jadi the new Courtois masih The Lamens. Jadi iya. Itu juga janggal Iya, makanya. juga. Penders apa Lamens? Ya dari segi postur dan lain-lain sebenarnya Panders ya. Tapi kita belum, karena gini banyak yang bilang katanya hanya 6 bulan pertama dipakai Sanchez, 6 bulan kedua dipakai sama Panders. Itu Gak jelas. Itu Katanya. teorinya Tapi liar. teori lebih parah. Liar banget. Karena kalau Nggak gue mungkin. pribadi kepengennya adalah Sanchez di Premier League, Carabao FA Panders, next season baru kita Panders. Oke. Gue kepengennya begitu. ngetes dulu. aja, Tat. Jadi Aduh Pak, apa kata Petrovic? jago Petrovic anjing. Jadi kalau gua ngerasa defense Chelsea itu masih jadi masalah, apalagi dengan kehilangannya Marc Cucurella ya. Bener. Ya gua rasa Pep Cavaria itu nggak selevel. Iya, itu Nggak Jan. selevel. Lah katanya lu bagus. Maksudnya- Maksudnya live lu bilang bagus. Makanya Cavaria. kalau dengerin gua jangan di live, kalau mau ngedengerin gua di long form, Kalau- di objektif Kalau kita ngomongin dibanding Caicedo, Palmer, JP, kalau harus kita akuin pemain paling vital jujur Cucurella ya. enggak lah, Caicedo lah. Caicedo. Lu masih Caicedo? Caicedo lah. Caicedo. Kalau soal Caicedo, itu Gua- Caicedo gua masih lah. Cucurella lagi. Enggak lah. Caicedo cuman emang Cucurella tuh Konsisten menurut gue. satu-satunya di situ dan di kelas dunia dia salah Compete. satu yang terbaik. Ya, Maksud lu Caicedo enggak? Caicedo juga kompet gila. Maksud tuh di Enggak, kelas maksud- dunia Caicedo enggak. Maksud gua Caicedo sama Declan juga masih bacot beda, anjing gak ada yang bilang kayak gitu Ya anjing. enggak, maksud lu Ya, apa? ribut-ribut. Kalau Maksud taruh gua- Declan lu kelas dunia Caicedo enggak. Maksud gua Ini Jose enggak netral nih. Ini Jose enggak netral. Enggak, nih. maksud gua Cucurella itu jadi seakan-akan kelihatan lebih vital karena Ya karena dia nomor 2 di dunia kan. dia nomor 3 atau nomor 4 Siapa di duanya dunia. Mir? Ya mas, lu ngomong Bruno G. Ricci Calafiori. Lah kalau main dong. Enggak, India kalau Chelsea gue nomor 4 dan kalau emang ada yang lebih bagus dari nomor 4 paling nomor 3 Chelsea. Enggak Anjing gue ditipu. rasa enggak mungkin 2 atau 1. Kalau lu Gue setuju. Kalau gue juga nomor 4 Chelsea. Kenapa? Sebenarnya gue tadi bingung antara mau naruh MU atau Chelsea di nomor 4. Tapi kayaknya gue lebih mengukuhkan MU di nomor 3. Kenapa? Karena ya manajernya masih sama Carrick dan dia cuma nambah pemain. Dan menurut gue tipe style permainan kayak MU ini lebih paham cara menang daripada tim kayak Chelsea. Kenapa? Karena boleh. Chelsea menurut gue nih kayak dengan Alonso lebih ke tipe permainan cantik. John. Jujur ya, Dengan- gua kemarin akhirnya nonton lawan Sociedad kan.
Tuchel aja mainnya. Tuh aja menurut lu. Thomas Tuchel aja. Bedanya tapi ada passing-passing pendek udah. Kalau Tuchel kan full direct. So, ya. Full direct abis itu apalagi di akhir musim tuh kalau lu kan kita kan temenan ya. Kita juga temenan sih tapi lu kan nongkrong orang kaya. Kalau kita kan Sosokan ya, sosokan. Iya kan kita kan nongkrong terus ya Iya. kuliah kan. Gue kan sampai ngomong kan CFC, Crossing FC. Iya, benar. Kan? Nah, itu Setuju. kan Tuchel tuh sampai di akhir musimnya tuh main dari Rhys James ke kanan, Iya. Betul. Ben Chilwell sono, Iya, gitu-gitu betul. kan. Nah, kurang lebih Alonso seperti itu gue lihat. Oke. Tapi bedanya ada kombinasi passing-passing pendek sama bisa umpan membelah lautan gitu-gitu. Tapi ya gue ngerasa jujur ya, gue nggak impress sama Alonso. Oh, lu nggak impress. Gue biasa aja, biasa Oke, aja oke, gue. oke, Gue oke. nggak sebegitunya Ya dan itu. Ya memang. Ngeramu, masih ngeramu. kalau Pelatih pernah main di Madrid. Kalau pernah invincible. Alah. ya. Dan menurut gue Bangga-banggain di live. Ah. Cole Palmer udah selesai tuh orang. Wey, statement. Udah selesai. Statement. Gara-gara setengah Jadi kan? beneran one season wonder. Gue nggak. Two Dia- season. dia- Two season. Satu setengah season lah. Satu setengah season Satu wonder. setengah season lah. Ribet tuh ngomongnya. setengah season Nego, pakai di nego Iya, anjing. tapi Tapi bilangnya menurut gua- one season wonder anjing. Gue akhirnya akan tetap ngomongin ini lagi. Waktu itu di beberapa tempat gue pernah ngomongin ini. Kali ini gue ngomongin lagi di sini bahwa Cole Palmer ini adalah Dele Alli-nya Pochettino. Hey, gila. bahwa kayak gini karena bahwa- juga kayak gitu. Enggak, bukan, sorry. Gue bilang Cole Palmer itu adalah Dele Alli Pochettino karena dia cuma bagus di tangan Pochettino. Gue nggak ngerasa dia akan bagus di tangan Alonso. Dan Gue one nggak season akan wonder. ngerasa dia bagus di tangan. dia biasa aja di tangan Maresca. Jadi Palmer ini setengah musim sama Maresca gokil loh. Jon. setengah musim, tapi lu Iya. lihat berapa penaltinya. Beda sama Pochettino terbang-terbang. Akhirnya penaltinya diakuin. Penaltinya diakuin. Tapi itu gila itu. Tapi gue mau sih kalau Apa? Palmer. Enggak, gue berharap makanya di sini gue berharap gue salah. Gue berharap gue salah. Tapi kenapa sampai hari ini statement yang gue bawa dari beberapa tahun lalu tuh masih relevan sampai hari ini bahwa Cole Palmer ini adalah Dele Alli-nya Pochettino. Jadi gue ngerasa dia nggak akan works, dia akan nanti lama-lama disisihkan Di-drop, ya. oleh Xabi Alonso. Bisa jadi nanti yang dipakai Danny Welbeck nomor 9. Iya. Habis itu 2 nomor 10-nya Morgan Rogers sama GP. Itu janggal Iya, itu bener. sih. itu janggal memang, janggal tapi sih. ya gue nggak tahu ya. Walaupun Oke. gue berharapnya Semoga Cole lu Palmer salah. bisa jadi Florian Wirtz di Leverkusen. Gue berharapnya. Gue berharapnya. Terbang itu. Iya. Terbang itu. Gue berharapnya Dari seperti tipe itu. juga udah Iya. beda Iya, tapi maksud anjing. gue secara statistiknya seperti itu. Apa secara gendongnya gitu. Secara ya. gendongnya seperti itu. Gameplaynya. Tapi kok nada-nadanya gue ngeliat malah jadi Dele Alli-nya Pochettino. Nah, kalau gue gua. tadi Kalau lu? izin lanjutin lagi Ya. tadi Lu tadi match siapa sih, Jan? Chelsea. Chelsea. Karena Chelsea. menurut gue tadi gue masih bingung awal mau MU atau Chelsea, tapi kayaknya menurut gue MU dengan tipe permainan yang kayak udah yang penting menang. Ya. Itu tuh kayaknya lebih kemungkinan besar jauh di atas Chelsea peringkatnya dan 3. Oke. Sekarang gue Chelsea di 4 dah gitu aja. Oke, berarti lo 4. Tadi siapa? 4 gua MU. MU, Chelsea. Iya. Lanjut kita ke nomor 3. Gua pribadi di sini baru. Liverpool Liverpool nomor 3. gua. Gua Liverpool. Ini kenapa harus Kaget duluan gua. ya? Yang harusnya ditanya Kaget. sama Ya Mas nggak tuh. apa-apa dong. Oh, Gua iya. Liverpool. Lu siapa? Gue MU. Oke. Lu MU. Gue MU. Lu Mir? Chelsea. Chelsea. MU. Chelsea gua. Waduh, Mir kata Bob. Apa maksud lu, Bob? Gue MU gue. Lu MU. Maksud lu apa, Bob? Oke, berarti 2 MU 1 Chelsea. Kita mulai dari MU dulu deh yang 2. Oke. Boleh, Oke. Dam. Gimana Dam? MU Dam. Lo jelasin dulu gak? Jen? Boleh gue duluan ya? Dulu deh. Iya, gue Dari duluan fans ya. Liverpool menarik juga nih. Kenapa gue naruh MU karena pertama Ya. dibanding Chelsea sama Liverpool, menurut gue MU ini ya lagi dan lagi musim kemarin udah membuktikan Ya. dengan datangnya Michael Carrick. Dan kalau Liverpool ya tadi udah disebutin alasannya semua. Pertama transfernya nggak menarik sama sekali. Ya. Terus juga ya pemain paling vital sealat vital juga kayak salah nggak ada penggantinya. Betul. Iya. Itu gue menurut gue masih decision yang bego gitu loh. Gue bingung kenapa. Apakah cuma gara-gara baper nggak dapet Diomande kan bego Ya. juga kalau alasan gitu kan. Dan Sama Barcola gak dapet juga ya? ya kalau nggak Tapi kalau Barcola dapet lu bisa bahaya loh, Jar. enggak sih. Masa sih? Gue gak impress sama Barcola. Idi gila statement. Tapi jujur Barcola dengan harga segitu. Gue sama Barcola. Menurut gue tricky Enggak, ya. lo harus lihat enggak lu dong. lihat Bego aspek harganya. Barcola itu satu, dia masih muda dan dia main di PSG. Lu mau bayar berapa? Semurah-murahnya untuk Barcola lu gila, aja. nggak Lu mungkin. gimana? Enggak mungkin lu harga murah. Barcola nih Nunesnya left wing. Ah bisa jadi. Gak gila. Mungkin gila. Gila. Gak mungkin lah, Jar. Lu nonton Barcola di PSG nggak bisa golin tuh orang. Di Prancis iya, di PSG enggak lah, Jar. Di PSG juga sama John. Masa sih? Sama, nggak bisa golin. Bukan nggak bisa golin maksudnya ini
hiperbola ya. Iya. Susah golin. Ini orang tuh tipe yang kayak secara individu jago, dribbling jago, bisa Skillful. off the ball movement oke, skillful. Pace-nya kencang. Pace-nya kencang, nggak bisa finishing. Dan gue udah trauma sama pemain kayak gitu. Contohnya Nunes, Luis Diaz di Liverpool. Udah gitu aja. Gue tuh paling gak setuju sama dia ngomong Luis Diaz jelek loh. Likuan Di di Likuan Liverpool. nih. Iya, Lu jangan bandingin Luis Diaz musim pertamanya di Liverpool bersama Klopp sama Luis Diaz waktu di Bayern. Beda, John. Itu gacor gue akuin. Itu pemain ya udah world class level lah. Di Liverpool nih world class. Ya. Nggak bisa finishing tapi. Sumpah, Oke. kayak Nunes. Oke. Walaupun emang timpang banget ya. Luis Diaz season pertama Iya. yang dia hampir Mane yang hampir salah. quadruple. Iya. Iya. Itu dibandingkan Luis Diaz musim-musim selanjutnya. Bener. Itu jauh banget. Jauh tapi tetap banget. not bad sih menurut gua. Iya, gue nggak bilang bad. Iya Lucito Bagus. bagus. Gue nggak bilang Lucito bad. Iya. Tapi nih orang finishingnya perlu dipertanyakan waktu di Liverpool. Enggak, Oke. tapi menurut gua Barcola enggak sih. Maksudnya ini pemain masih muda. Terus sih. 170 juta, John. Enggak, kalau Iya. 170 itu bego juga tuh. itu kontrak. Itu PSG Abis anjing itu juga tuh. PSG-nya, Siapa nama Iya. presidennya tuh? Nasser. Nasser anjing. Nasser. Mendingan King Nasser. mendingan yang lain sih daripada Barco. Makanya Ya, oke. Diomande yang Asmali itu. Jadi kenapa Iya. lu taruh United di Oh tiga? ya United. Iya. Ya kalau United ya menurut gue udah jadi dan lebih siap buat naik. Malah gue tadi consider bisa jadi dia peringkat 2 di atas City. Siapa nih? United. Awalnya. Tapi setelah gue update lagi City kayaknya karena masih banyak pemain-pemain yang Iya. dari bekas juara. Betul. Kayaknya City lebih siap lagi. Benar. Lu kenapa Adam? Selain lu fans United ya? Enggak, menurut gue di pramusim ini menjadi contoh untuk menjadi Apa, ya? lu seri lawan Leeds, lu kalah lawan Milan? Ya, ini dia, lu dengerin dulu makanya, sabar dulu. Ini menjadi contoh, menjadi Aduh, kena nih gua kalah-kalah di Gue preseason izin, gini. gue izin potong Jun. Lu ngomong kayak gitu. Liverpool juga gak pernah menang anjing di Iya preseason. sih itu juga sih. Dia ngomongin Benar. omongan sendiri. Makanya dengerin dulu menjadi bukti untuk kepada Ineos. MU harus beli pemain. Udah pemain lagi 2. Apa aja tuh kalau dari lu? Duit kita masih banyak kok, masih siap untuk Ya, yang dibutuhkan apa MU? Ya, tadi gue bilang, tadi back kiri 1, gelandang 1, attacker 1, dan kalau bisa datengin back lagi 1. Back itu Center center back, back. center back. Apa left Center back? back lu udah banyak anjing. Yang kenapa Kan enggak? di kontennya juga dia ngomong dia mau sell De Ligt. Oh, Bukan, Sel Maguire. Maguire ya Maguire. Wah, gua tampung sih. Maguire dijual gua tampung Kalau sih. gue nggak denger dulu. Kalau gue memang mau sell, karena apa? Gue butuh pemain MU yang Nanti video di sini. regenerasi. Tapi gini balik lagi. Ya. MU ini backnya itu kaki kaca semua. Oh. Ada benernya benar. itu. Ada benernya. Menurut itu. lu siapa? Lica, Iya. cederaan. De Terus Ligt, Delik, cedera. apalagi Luke Shaw. Si Bengkoang tuh. Maguire juga sering cedera. Euro. Luke Shaw. Yoro ya musim lalu Center back. masih beginilah. Luke Shaw juga bisa main center back kan? Iya, semua juga Left bisa. center back. Dipaksa Center juga back semua bisa. LCB. Iya. Band 3 back. Ya menurut gua butuh 1 back. Kan lo ada lagi. ini. Arsenal legend Eden Heaven. Jago tuh. Legend. Kemarin lawan Leeds jago tuh orang tuh gua nonton tuh. Deskripsinya juga legend anjing. Kalau Tapi- lu siapa tadi? Tapi menurut gue Apa? Heaven tuh itu prospek. Prospek. Prospek tapi untuk sekarang lu harus punya mentor. Oh. Ya menurut gue yang tadi gue bilang gue butuh back 1 lagi ya gue pengen banget yang tadi Contoh? gue di live. Laporte. Bremernya Juventus. Oh, Udah Bremer. cukup. Ya, Bremer itu kurang kaki Juventus. kaca Jangan- apa anjing? Kagak. Bremer. Bremer kayak kaca dah. Bremer Kayak kaca kaca juga. anjing. tapi ACL. Kayak kaca. Ya kan maksudnya ACL lu ngincar wajar. performanya ya. Bremer Iya. semusim gak main musim berapa tuh? Musim lalu, Dua- 2 musim lalu. 2 musim lalu. Iya. Iya. Tapi musim lalu top. Top. Mir, top. 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 Oh, karetnya Top. 2 top. Karetnya Itu menurut 2. gue itu. Dan satu Oke. lagi kita butuh back kiri. Luke Shaw udah tua. Luke Shaw udah gak bisa lari. Dan menurut gue Luke Shaw harus ada penggantinya. Yang bisa ngejar. Dan salah satu nama gue kalau misalkan gak ada Lewis Hall. Yaitu Anthony Robinson. Udah itu pemain tuh bagus. Mas Lewis Kelly. Robinson juga tua loh John. Iya Ya nggak sih? gak apa-apa 28 masih. Robinson 28. US. Iya. Oh. Itu top itu. Itu prima bagus. ya, Menurut prima. gue Robinson tuh salah satu ya yang bisa Skelly sih cocok loh. mahal aja malu ang. Skelly cocok tapi dia bisa ngebeli Yildiz sama Alvarez setelah lu beli Iya. itu. Eh. Iya. Tapi jangan lah, jangan target dijual lah. Apa? Jangan dijual lah sama Lu gak mau kalau dia dijual Yildiz Yildiz sama Alvarez masuk. Goblok lu. Bego kalau itu Arsenal bego lu kalau gitu. Bego dulu masih banyak. Iya, lu nomor 3 siapa? Coba dulu. Lu dulu deh. Gua. Atau kalau lu dulu deh. Ah, lu Gua dulu. Liverpool simple ya. Kenapa? Karena Ini gue belum diselesaikan nih. Oh lu belum Belum selesai. selesai. Gua kira udah selesai. Kenapa ininya apa? Oh, iya, Udah, kenapa, oke kenapa? lanjutin dah. Lanjutin. Iya, karena itu pertama kalau misalkan ngelihat transfer dia benar-benar sampai masih ada waktu sampai deadline day, MU bakal menurut gue
yang tadi gue bilang tadi bisa ngacak-ngacak dan juga bisa malah peringkatnya di atas yang gue bilang. Kenapa? Dari 5 tim ini yang udah siap yang tadi dibilang, yang udah siap dan udah teruji di musim lalu ya sampai musim ini. Ya MU doang. MU lawan Leeds emang agak gimana tapi ya balik lagi. Pre-season, Nggak usah pre-season. dihitung lah. Tapi ya pre-season nggak ngaruh. pre-season Iya, nggak ngaruh. Nggak usah dihitung. Dan itu juga belum semuanya main loh. Betul. Forward gue lo harus tahu lah forward gue itu adalah salah satu forward yang bisa ngasilin 10 gol semuanya. Mau Mbumo mau 10 gol satu Sesko. musim. Dikit banget dong. Dikit banget. Dikit banget. Minimal 10 10 gol. 10 gol satu musim. 10 gol satu musim dikit banget anjing. Ya kan misalkan di rotasi semuanya. Enggak, Udah- satu orang Oh, satu 10 orang gol. 10 gol. Satu Oh, orang. satu orang 10 gol. Satu orang 10 gol kayak gitu. Lo mau ras? Gua kira setim 10 Kalau gol. setim 10 gol itu Chelsea waktu zaman Sterling. Iya. Sterling ngincer penalti. Sebulan 0. Sebulan anjing. 0. Itu Bulan maksud nol, gue gua. itu dari lo Rashford gua, lo Goal of mau the month, Sesko penalti. gua, mau Mbumo gua, lo mau siapa yang misalkan masuk ya bisa dicoba lah dijadiin striker ataupun jadi wing itu. Dan menurut gue itu adalah salah satu hal yang dipunyai nama MU yang salah satu kunci. Kenapa striker kita, forward kita dan gelandang kita dan kita yang trickinya adalah udah di back doang. Dan Oke. di kiper gue udah nggak usah inilah. Lamens menurut gue dia cuma di Piala Dunia doang shock karena intensitasnya lagi tinggi dia masuk. Tapi selama 2 game ini menurut gue Lamens adalah salah satu kiper yang menurut gue udah cocok untuk gantiin nomor satunya MU untuk sekarang gitu. Oke. Oke. Menarik. Kalau gua dulu deh, Gua beres Liverpool. sebelum dulu ya. Gua Liverpool, gue simple aja sih. Gua ngerasa Iraola dan Liverpool tuh kayak emang berjodoh aja. Kawin dia. Oh my Dimana goodness, bro. Iraola ini punya permainan Ada yang jelas. klop-klopnya ya. Ada klop-klopnya, betul. Nah. Dimana dia punya intensitas yang tinggi. High intensity. Rock and roll football. Rock and roll football, transisinya bagus. Jadi gua ngerasa dia bisa, kalau sampai apalagi Iraola bisa nge-unlock Florian Wirtz. Bahaya nih. Karena selama ini kita ngejelek-jelekin Arne Slot karena dia nggak bisa manfaatin dia punya Isak, dia punya Ekitike. Punya flow. Ekitiknya bagus. Ekitiknya bagus tapi. Ya, oke. Ketika itu main Sorry. bagus. Bagus. Flow doang. nggak Ya. bisa keluar, Frimpong nggak bisa dimaksimalin. Ya. Jadi maksud Kalau Frimpong telak posisi situ sih. ya nggak cuman maksudnya lu lihat gimana di Leverkusen dong. RWB Right wing dia. back. Iya. RWB dia. Im- main. Kita gak main right wing back masalahnya. Lah sama Iraola jadi makal Nggak mainnya apa-apa. tetap 4-2-3-1. 4-2-3-1 Iya, dia. bagus. Aduh gimana. Iya. Nonton Liverpool masih Iya, mas. iya. Iya. Gua nggak Intinya kalau sampai nanti Liverpool Bercanda bisa nge-sign pemain-pemain bintang lagi, mungkin ya Barcola dan siapapun itu, ini tim bisa bahaya sih. Ini tim bisa bahaya. Gue percaya ini tim bahaya. Tapi Karena dia masih punya Virgil dan lain-lain itu yang tadi lu bilang. Sebagai pilar. Sebagai Alisson, Virgil. Gue tetap masih ngitung Liverpool berbahaya masalahnya. Tapi di bayangan gua dengan cara mainnya dengan sedirectnya Iraola, Ya. riskan cedera. Itu setuju. Iya. Kayak zaman Klopp ya. Iya, dan kalau Liverpool cedera tanpa ada Backup. penggantinya, tanpa ada backup secara langsung. Itu malah bisa bikin hancur. Itu hancur. Betul. Itu Hancur dia. banget. Forwardnya Liverpool yang makanya gue sorry nih kenapa Liverpool. Liverpool ini gak gue masukin. Heeh. Orang Sunda namanya orang Sunda. Iya. Iya orang Sunda. Ayo anjing. Nah makanya gue kenapa gak masukin Liverpool di 5 besar. Ya dia ada di 6 karena Secara itu. squad depth. Secara squad depth. Squadnya doang. Oke. Iya, Squadnya benar. doang. Dan Oke, kalau- boleh. Kayak gitu. Gue lanjut ke Emir, kenapa dia menaruh Chelsea di nomor Menurut 3. gua awalnya gua tadi bingung ya Chelsea atau MU, cuman Chelsea ini fokus dia. Chelsea dia fokus hanya di satu kompetisi aja dia. Dia nggak perlu mintingin FA, Carabao, apa itu nggak ada. Nggak perlu Kata dia siapa? mikir. Karena fix yang akan dimainin adalah tim A dan tim B. Fix. Mereka punya 41 pemain, 41 pemain Sampah, anjing. yang kualitasnya tinggi-tinggi, bagus-bagus dia. Chelsea juga kayak gitu. Dari 2022 Jadi tim kayak A gitu. dan tim B. Tim B nanti main udah FA, Carabao gitu. Tapi tim A ini dijagain banget nih. Khusus untuk Premier League. Setiap minggu harus menang gitu. Jadi kayaknya feeling gue nih Chelsea di peringkat 3. Jadi semua enggak serius, tapi serius gue. Xabi Alonso mungkin menyeramkan. agak menyeramkan. Karena kalau nggak salah pre-season match-match awal dia tuh main 4 back. Ya nggak? Enggak, sebenarnya ya dia pokoknya di setiap preseason selalu di babak kedua dia langsung ganti 8 pemain dan ujungnya jadi 4 back. Iya. Tapi nggak di awal season. Sempat. Di awal pre-season. Lawan City dia 4 back, lawan Lawan Spurs Spurs. yang kita nonton tuh 4 Hah? back. 4 back kan. Jadi maksud gua kayaknya Versatile. Jadi maksud gua adalah kayaknya Xabi Alonso ini mau belajar dan kayaknya akan bisa untuk menyesuaikan nanti
setiap lawan yang dihadapi di Premier League. Misalkan dia lawan yang tipe mainnya Tipe kayak mainnya low block, dia mainin well back. Betul, Dia, dia mainin mainin well back. Dan Tipe karena materi- Kenapa lu anjing? Kenapa lu anjing? Enggak. materi Sumpah demi Allah, tunggu lu minggu depan anjing. Welbeck Quadrick anjing. Welbeck Quadrick lawan Fulham. Ini berlebihan juga nih. Ya, gak ada yang tahu Welbeck Quadrick. Kuat. tapi maksud gue cukup lah Chelsea dengan 41 pemainnya yang sekarang ini buat Sampah, masuk ke peringkat 3 sih. Belin banget anjing. Sampah. Jadi Ya, ya masalah jadi itu 41 pemain itu yang 20 ya Bocil. dipinjemin anjing. Lu gak usah ngomong kalau dia emang pemain yang bakal dibawa ke starting 11 yang bakal ke DSP-nya. Sampah argumen lu. enggak tapi 41 udah termasuk Anselmino. Ya kalau itu kan masih oke lah. Tapi bocah. Mega. tapi ada yang menarik tuh. Apa-apa? Siapa midfieldnya Chelsea? Zalzuli. Bukan Barco. Oh, Argentina. Valentino. Barco juga menarik Argentina tuh. Barco. Itu Barco menarik. Jadi Estevao juga menarik. ya Itu Estevao udah dari jago anjing. Iya. Ngapain musim lalu. Oke, lanjut aja. Lanjut. Lanjut aja ke Kedua. peringkat kedua. Gua sudah jelas ya. Kalau tapi Anda duluan deh. gua. Ya. Syai, jangan. Lu. Gue dulu City. 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 Arsenal. City. Oh, Arsenal ya. Back to back champions of England. Champions of England. Bawa narasi dari awal. Anjing lah. Oke, enggak. Kalau kayak gitu mendingan Liverpool aja lah juara 1 lah ya. Tapi memang harus diakui nih City ini masalah terbesarnya cuma satu sih. Ditinggal Pep Guardiola. Ibaratnya Dan ditinggal Rodri. Ibarat ditinggal bapak itu. Itu jelas. Iya. Karena masalahnya Pep Guardiola tuh meninggalkan City beserta idea dia di lapangan. Makanya siapa yang bisa ngelanjutin idenya Pep, menurut gua tidak ada orang yang bisa gitu. Apa kata company lu? Nggak ngomong kayak gitu. Jago. Jago gila. anjing. Jangan Pep anjing. Bangsat. Gak usah ngomong kayak gitu anjing. Lu gak respect Enzo Maresca lu gila. Maresnek. Dia memang udah ngaris. Maresnek. Maresnek anjing. Maresnek. Enggak, Enzo Maresca loh. Parah lu Maresca. Kenapa Gila, kalian Enzo Galerska. ngentot. Kenapa siapa Jerry dan Yudam naro City nomor 2? Dari segi squad udah ya ampun, ini squad sebenarnya squad tinggal juara doang, udah siap juara dia, tapi tergantung dari racikannya pelatih mau kayak gimana cara mainnya. Nah menurut gua Maresca ini adalah pendekatan Pep Guardiola cara mainnya, pendekatannya. Enggak Maresca Chelsea. Enggak gini. Enggak Maresca bisa. di Chelsea itu Situ pun pendekatannya Pep Pep Guardiola, Guardiola. tapi pemainnya boleh lebih bebas. Nah betul. Lebih bebas. Tapi Lu boleh dribbling, lu boleh ngegocek gitu. Iya, jadi Palmer maksudnya lebih dikasih free. Iya. Maresca Chelsea apa Pep Guardiola? Jadi Sama bang. Apa sih ini orang Bang anjing? ribut yuk. Pusing Jadi maksud gua nggak dia bilang Pep Guardiola plus punya kebebasan yang lebih banyak. Ya itu. Apa? Permainan Apa? Maresca itu adalah permainan seperti permainan Pep Guardiola. Tapi Tapi pemainnya lebih bebas. Nah itu yang dimaksud dari tadi kita. Nah, Enzo Maresca di City kebebasan pemain itu akan dikasih sama kayak di Chelsea. Pasti. Kan cuma lagi. Gak ada yang tahu. Gila dia. Kan bahasanya kan pendekatan. Ya, kita juga gak ada yang tahu bang. Kita Iya. cuma prediksi ini. Gini loh. Makanya gua Bahasanya pendekatan dengan plek ketiplek beda loh. Pendekatan. iya. Ya udah gitu doang. Kan gue bilang pendekatannya Pep Guardiola. cuman pasti ada kebebasannya, ada cara mainnya sendiri dari Maresca yang digituin lah, di tweak. Dan menurut gua salah satunya adalah pembeda adalah Haalandnya dia. Udah, Haaland. Ya tapi siapa yang ngelayanin di hari ini kan tuh? Mateus Nunes. Haaland. Cherky. Tapi kalau dia bisa Ada Cherky. misalnya Rodri cabut. Penggantinya siapa? Nah, itu sih. Nggak usah main. Kan Pakai sekarang aja sekarang yang udah ada kan ada Semenyo, ada Doku, udah mainnya Enggak, dia punya Elliot Anderson. Iya, Nico, ada ada Nico. Ayub Buadi. belum, Tapi belum, maksudnya belum. dia Nico Gonzalez ya. Nico Gonzalez, Tapi iya. masih ada Cherky. Menurut gue gini loh, maksudnya kayak lu kehilangan Rodri itu menurut gue ya itu kehilangan besar ya. Tapi maksudnya dengan peran yang sama, TDM, posisi yang sama, ada Elliot gitu loh. Iya, betul. Bagus. Enggak, tapi bagus. Elliot kan nggak main di situ. Ya kan bisa ditaruh. Elliot kan Kok gak main di situ sih? nggak main di CDM-nya Rodri. Emang main di CDM-nya Rodri? Astagfirullahaladzim. Nonton Nottingham gak sih? CDM. Enggak. Dia CDM. Satu setahu gue ya. Sorry, correct me if I'm wrong. Korek. Kalau gue tiap-tiap bercanda guys. Ya, kita di sini. Emang Bercanda semua. Intinya Maresca tuh akan memakai 2 DM. nah, dia kan akan makin 2 DM.
Oh akan pakai 2 DM? Oh gue gak tahu. Enggak maksudnya kalau Kan di Enggak, karena di Forest pun di Forest itu Set dua- di Forest iya, di Forest dia pakai 2 DM, tapi kalau di di City kan dia operate sendiri. Satunya lagi kan Oh, lebih CDM, forward. double ini Iya. Pivotnya. Iya, jadi maksud gua adalah tadi yang mau gue omongin sebenarnya kalau misalkan Elliot Anderson ditaruh di nomor 6 sendiri, apakah dia bisa? mungkin Gitu. Karena yang satu pasti akan lebih rentan ke depan gitu. Ya. dan Nggak lebih, akan lebih rentan double pivot. di exploit gitu ya. lebih gampang di-exploit dan nggak tahu dia tuh capable apa enggak, itu maksud gua. Oh. Iya. oke lah. Makanya Ini baru- apakah Elliot Anderson tuh cukup gitu. Untuk Makanya sekarang. pertanyaan gua. tapi kalau Makanya dia kan pasti punya partner nih nanti. iya bisa Nah, jadi iya. Nico Partnernya siapa? Gonzalez, Masalah bisa Enzo siapa. Fernandez pun harganya udah nggak akan 120 juta lagi. Ya. Sama Chelsea pasti akan lebih naik karena Setelah final Piala Dunia. deadline dia itu cuman hari Jumat kemarin. Deadline dia hari Jumat kemarin. Betul. Kalau lu nggak nge-beat Enzo Fernandez 120 juta, Ya gua ya udah bye bye. Gua jalan sama Enzo Fernandez, tapi kayaknya Chelsea masih mau terbuka, tapi kayaknya harganya bisa naik. bisa naik. Bisa pego. Ya tapi menurut gua dengan skuadnya sekarang City ya, skuadnya depannya ada Semenyo, Doku dan Iya. Haaland udah cukup lah. Ya tetap intinya starting 11-nya City, DSP-nya City tuh nggak ada masalah. Nggak ada Permasalahannya masalah. adalah perpindahan kekuasaan Betul. dari Pep Guardiola ke Maresca. Enzo Maresca. Kira-kira Iya. Maresca bisa nih karena Maresca kalau selama di Chelsea ngelawan tim besar nggak ada masalah. Ya betul. Ngelawan tim Setuju. kecil yang masalah. Ya betul. Setuju. Dan Karena itu- dia nggak bisa ngebongkar low block. Iya, dan itu nggak masalah di zamannya Pep. Dan itu nggak masalah di zamannya Pep. Gitu. Semuanya dilibas sama Semuanya dihabisin Iya. sama Pep. Jadi kalau menurut gua nomor 2 dan nomor 1-nya kita skip aja. Kita Jangan di skip Tadi dong. lu bilang pengganti Bernardo Silva siapa? Sebenarnya ada satu nama pemain Phil Foden. Jangan lupain Phil Foden Ya, di tapi dia- City. Tapi Udah. Phil Foden kan Sabar Cherky itu main CAM kan? CAM. Iya, CM rada minggir. Oke yang wide main wide ya. Iya. Tapi kan posisi Foden kan juga sama sebenarnya. Betul, Iya. sama. Nama tapi sekarang kan seringnya main di kadang di RW tapi karena ada Semenyo Dia atau RW tapi lebih ke dalam gitu iya, ya. iya, kayak Ya tapi kan gitu. udah Semenyo over Foden lah menurut gua. Ya menurut betul. gua malah Cherky yang belum ya seperti kayak di Pep Guardiola dia main di babak 2. Masih bisa tukar-tukar sama Foden Iya, maksud sama lu? Foden. Oke, gue setuju kalau. Kalau di Chelsea inverted fullbacknya kanan kan, bukan kiri kan? Dua-duanya kalau zaman Alonso. Oh enggak, kalau zaman Maresca. Oh, kiri. Kiri kan? Kiri. Kukurelanya invert. Oh, Cucurella yang invert. Iya. Oh, Reece iya, berarti James nggak akan ada masalah ketika nanti yang diterapkan juga di City. Jadi yang invert pasti akan dia gini. O'Reilly. Dia gini ya. Di Maresca di Chelsea sempat nyoba Malo Gusto yang invert, Cucurella yang overlap Dan itu jelek. dan itu jelek. Ya, mungkin karena Akhirnya materi pemain. diganti Malo Gusto atau Reece James-nya dijadiin overlap, Overlap. Cucurellanya dijadiin invert. Intinya kan Maresca itu berkali-kali gue bilang di sini kan dia punya tesis persamaan main catur dan sepak bola. Kalau lu kuat di tengah, lu akan memenangkan pertandingan. Makanya dia di tengah dia punya Enzo, dia punya Caicedo, terus Iya. dia tambahin Cucurella. Knowledge caturnya bagus tadi. Apa? Knowledge caturnya bagus. Iya Lu harus gitu. control center. Itu kata Maresca, bukan kata gua. Oke, kita lanjut aja ke The Champions Lanjut ke closing. 26. Yaitu berarti kita di meja ini semua setuju bahwa Arsenal akan back to back Premier League champion Dengan berat hati. dengan berat hati. Oh iya Arsenal. Arsenal semua. Anjir gila gak nyangka gue Liverpool gua. di meja ini. Tiba-tiba Liverpool Gua anjing. gila gak nyangka gue di meja ini. Liverpool. Kan dia nomor 2 anjing. Tukar-tukar. Gua Arsenal sih. Gua ngerasa Arsenal adalah tim yang nggak perlu lagi berusaha untuk jailing dan lain-lain karena dia pelatihnya tetap dibanding Big Six yang upgrade cuma dia, yang lain downgrade. yang lain downgrade. Iya. Ya, downgrade so, atau ya upgrade, lah. Yang paling upgrade gua tau siap lah. lah intinya yang Yang paling siap siap. tuh Arsenal. Kenapa? Karena ini tim udah tim juara. Datang lagi tuh Terus pemain. ditambahin bumbu-bumbu lain. Iya. Dengan lo adanya Bruno G, Bruno G. tengah lo dia tuh mau ngejual Miles Lewis Kelly karena dia pilihan ke-6 kan di midfielder. Lu punya Martin Odegaard, lu punya Declan Rice, lu punya Kiwior. Zubimendi. Sabar. Zubimendi. Lu Zubimendi. punya siapa lagi tengah Arsenal? Eze. Eze, lu Iya. punya Bruno G. Guimaraes. Baru Skelly, makanya dia jual. Kenapa dia mau jual Skelly? Karena di Left wing. buku keuangan dia karena dia ini masih mau ngebeli 2 marquee player lagi. Belum tahu lah. Marquee signingnya. Marquee signing lagi itu dia mau beli. Kalau dia mau beli marquee signing, otomatis dia harus ngejual pemain lagi. Dia udah ngejual Trossard,
Ya. dia harus ngejual 1 pemain lagi atau Gabjes. 2 pemain lagi. Nah makanya dia udah ngejual Gabjes, dia pengen ngejual Skelly lagi. Sebenarnya banyak pemain-pemain yang belum dilepas. Fabio Vieira tuh masih di Arsenal. Betul. Baru balik ya. Udah lepas. Oh, udah sold. Udah sold. sold. Gimana kamu ini Mas? Sorry. Nah, ini kalau misalnya dia bisa ngejual Matthew sorry. Skelly, Nggak update either saya. itu ke Chelsea atau ke United, yang dimana itu rumornya kan. Dan ditolak dua-duanya. Dan ditolak dua-duanya. Dan ditolak. Kalau misalnya itu Skelly udah dijual, otomatis dia ada tambahan 40-an juta lagi. Karena dia harus nge-sign kurang lebih 300 juta lagi kan, untuk 2 pemain. 2 rumor yang paling kenceng adalah Kenan Yildiz 120 juta dan Julian Alvarez 150 juta. Kenapa Julian Alvarez ke Arsenal? Karena Atletico ngerasa tidak dihargai sama Barcelona. Ya. Akhirnya si Atletico bilang lu boleh keluar tapi nggak ke Iya, Barca. kecuali Barca. Kecuali Barca. Iya, tapi- Yang paling kenceng Julian ke Arsenal. Iya, tapi ya gue dengan rumor itu sebenarnya gue lebih concern sama backline kalau sekarang. Ya. Karena Karena- tidak Saliba ya, tidak ada Saliba. Karena nggak ada ya. Saliba dan di 2 preseason kemarin kita kalah. Ya. Yang ya walaupun preseason ya lu kalau mau kalah puas-puasin di sini gitu sebenarnya. Betul. Cuman ya takut lah, kita sebagai fans kan takut kan. Kita ngelihat kayak Marquinhos lagi siapa? Mosquera. Mosquera. Marquinhos. Lu Marquinhos di Arsenal anjing juga lu. Lengkap tuh tim. Kok Mosquera nih kayak nggak proven, kayak nggak meyakinkan. Ya. Walaupun di musim lalu, even di final Champions League dia sangat oke mainnya Betul. gitu. Nah itu yang gue takutin. 1 center back, right back nih juga Timber tuh gantinya Timber itu cuma Ben White. Ya. Ben White sesuka-sukanya gue sama Hincapié Ben kiri White. Hincapié kiri. Incapi sama Calafiori kiri. Kiri dua-duanya. Dan itu mungkin kenapa Arsenal mau ngejual Miles Lewis Kelly juga karena pasti Numpuk. Hincapié sama Calafiori. Ya. Mosquera tapi bisa Oh, Iya, berkanan tapi juga kan? pada dasarnya kalau Mosquera kita bisa bek tahu sebenarnya Hinkap itu mainnya di center back. Iya, Ya, posisi murninya kan. Ya harusnya lu kenapa lu paksain Mosquera yang Nah agak inilah goyang. Enggak, namanya tapi- tim juara Dam. Dia harus punya kedalaman squad yang bagus. Betul. Itu namanya tim juara. Oh. Itu namanya tim juara. Hei diajarin tuh. dibantu lu. Diajarin dibantu. Itu namanya tim Ini juara. bantu sih. Ini Dibantu. gue berharap Alvarez sama Yildiz beneran ke Arsenal. Ya. Terus flop kayak Isak sama Wirtz. Oh gitu ya. Harga udah semahal itu habis itu flop ya. Harganya Itu harapan doang anjing. Harganya Iya. persis. Heeh. Musim setelah juara. Ya. Habis itu flop. Habis itu flop. Nggak ya Oke. gue makanya kenapa gue berharapnya sebenarnya lebih banyak di center back karena ya itu nggak, gue takut nih nggak ada Saliba kacau. Ya apalagi 3 bulan lah ya. Apalagi ya bisa 3 bulan atau lebih kan. Kalah terus tuh Dan- kalau misalkan kalah terus gimana? Dan Mana tiba-tiba minggu lose streak. kedua ketemu Chelsea lagi. Iya, aduh gimana ya. Minggu kedua di obok-obok Hendo lu. Hey, wow, anjing rasanya dikebobolin sama Pep Chavari ya gimana ya? Ya, oke. Itu aja. Itu lanjut Sama ya. ini Apa? Ezri Konsa. Ini katanya. Oh ya, ada rumor juga rumornya Ezri Konsa. Konsa. Benar. Jadi kalau bagus itu. Kwanzaa juga. Kwanzaa juga. Tapi Kwanzaa Leverkusen juga. Kwanzaa udah mau ke punya Arsenal. Kwanzaa. Pengkhianat ngasih statement nggak mau ngelepas Kwanzaa dia. Oh gitu. Leverkusen ya ya. walaupun gak ada yang tahu Dam. Iya. Money Oke. talks. Oke, kita lanjut aja. Dan ini kita langsung jawab cepat aja ya. Ya. Maksudnya nggak usah pakai alasan karena waktu udah mulai sejam. Waduh. Udah sejam. Kita tadi udah selesaiin top 5. Sekarang kita masuk ke top scorer prediction. Gua Erling Haaland. Aduh. Erling Haaland. Lu? Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Erling Haaland. Kalau misalnya harus ada honorable mention kayaknya gue Joe Pedro kayaknya. Honorable mention. Bisa Honorable mention gua. Setuju aku nonton. honorable mention. Kalau kita honorable mention gua Victor Nah, Gyökeres. itu kan hampir nggak mungkin kan. Kalau Hampir nggak gua malah mungkin, gila. gua bisa jadi ini adalah musimnya Isak gua. Bisa jadi gua. Serius tuh. Bisa jadi musimnya Isak. Karena honorable mention gue juga Alexander Isak. Iya. Oke. Setuju Gua gua. honorable mention lu nggak Sesko. Enggak mungkin lah. Tapi yang menarik Igor Thiago kalau Di Brazil gimana? Oh, iya. Kita udah lihat di Brazil. kalau dia bisa mengulang kan gak ada yang tahu di klub sama di negara beda bos. Kalau dia bisa mengulang season yang sama 22 gol bro. Oke, lanjut ya. Ke breakthrough aja kan honorable mention. Lanjut tuh. dulu ke top assist. Gua Bruno Fernandes. Lagi. Ya. Anjing siapa aja ya? Coba lu dulu. Gua tapi ada honorable Lu mention. dulu, Bang. Gua Gua Bruno Fernandes, lu nanti lu
Gua Bruno Gimares. Mungkin. Apaan sih posisinya sebagai profile. Bruno Fernandes. Ayolah. Gak logis. Bruno Fernandes sih kayaknya. Bro Fernandes, dah lanjut lu. Bruno Fernandes. Gua honorable mention Cole Palmer. Enggak tadi Tadi kontradiksi. Kontras semua dimainin tuh dia. Belakang. Semua dimainin. Cole Palmer tadi bilang udah habis nih orang. Gue bingung anjing, kalau lagi objektif sakit anjing hati gue ngomongin Cole Palmer. Mendingan udahlah gue ini aja. Itu objektif. Yang mana? Jangan Chelsea mulu. Nah, Oh, kalau gitu ya? misalkan- Gua weird stop assist. Stop assist gua weird. Oke, lanjut ya. Ya. Udah tadi udah top scorer, top assist, best manager. Hey, Wah. we've got Super Mick Arteta. Sama gue Mikel Arteta juga. Najis banget lagi. Oh, tapi honorable mention gue Xabi Alonso. Semuanya. Najis. Gua Siapa John? Lo Jer. gak tau kenapa We've ya. got. Gue bisa juga dong prediksi gue kontradiksi sama yang sebelumnya. Boleh lah. Michael Carrick. Oke. Oh, boleh. Gua Michael Carrick gua. Iya. Breakthrough player. Gua Isak. Oh lu gua. beneran Michael Carrick? Gak bisa kak breakthrough anjing. Breakthrough player masa Isak breakthrough Masa player? Isak, anjing? Harganya berapa juta anjing tuh Kan orang? musim lalu bercanda dia. Iya main. tapi musim sebelumnya lagi gokil bang. Bercanda gak tuh mainnya? Dia udah pernah di Castle Dia, anjing. dia tuh udah pernah jago breakthrough nih orang yang Bego lah you Dam. Nggak, breakthrough nih maksudnya mungkin pemain bocah yang Prospek player yang meledak tiba-tiba gitu. naik. Kayak Iya. musim lalu kan Nico O'Reilly. Iya. Nih contohnya Gue deh ya. contoh jawaban breakthrough Gua. player gue Rio Ngumoha. Kayak dia ngomong gue Quenda. Lu Kuenda. Anjing Iya. itu bagus banget lagi kue. Quenda. Anjing. Gua ini Gonzalo Garcia. Fulham. Fulham. Tapi bisa jadi jago loh. Jangan gitu loh. Jago loh. Masalah Itu. Quenda menurut gue cuma satu. Kenapa? Karena dia harus ngelawan sama squad Chelsea yang gemuk. Itu masalahnya. Dia bisa terlalu- gak dapat menit bermain itu dong. Terlalu Chelsea Bisa anjing. itu. Bisa lagi dia. Siapa? Rio. Ngumoha. Rio Ngumoha. Oke. Dan Bahaya. dia salah satu pemain yang udah dipercaya lo sama Andoni lo. Anthony Rela. Iya. Lanjut ke terakhir ya. Young player of the season. Gue jelas Estevao. Aduh susah. Susah nih yang player. Gua Susah ya. Grupi Junior. Masih masuk emang? Dia berapa sih umurnya? 24 setahu gua. Oh 24. Masih masuk emang grup young player anjing. 24 sorry. apa 23? Gua tau umurnya berapa? Lanjut aja dulu kalian guys. Coba gue sambil gue cek. Kalau gua Duh. apa ya? 20. Gua Masih masuk. Ngumoha lagi gua. Breakthrough Ngumoha. Yang player of Yang the player season. of the season Ngumoha. Rio Ngumoha. Rio Ngumoha. Oke. Gila. Lo Mir Max Doman. Honorable mention gua. Iya. Enggak honorable. Yang ngomong setuju pada Arsenal juga. Honorable mention gua ini. Marley Salmon. Enggak kenapa lu honorable mention lu kan belum nyebut. Oh iya. Gue Sebut pengen Arsenalnya aja. baru. Gue pengen Arsenalnya aja. Makanya Lu tuh siapa? Gua Ryan Cherky gua. masih masuk masuk ya? yang player of the season. 22 umurnya kan sampai 24. 24 24 Oh, harusnya. masih masuk iya. Cherky anjing. gua. Oh iya. Cherky. Lu? Cherky gua. Gue awalnya pengen Grupi. Dia enggak. Tapi dengan Cherky ternyata masih masuk. Jadi siapa? Ya Cherky bagus gue akuin aja. Iya, Max memang. Dauman. Shout outnya bagus. Enggak kalau Max Dauman itu honorable mention. Oke. Enggak sorry. Honorable mention gue tadi Marley Salmon. Let's fucking go. Breakthrough. Kalau breakthrough bisa tuh Marley Salmon. Marlin Tuna juga bisa. Oh iya itu JJ Marley Gabriel Salmon. juga. JJ Gabriel gua juga bisa. Gio Kocha bisa juga. Jadi siapa? Gua Grupi. Oh Krupi. Gua Grupi. Oke. Lu milik Rupi gara-gara bobolin City aja. Let's Oke, fucking go. itu dia top 5 prediction dan prediksi-prediksi lain untuk Premier League 2026-2027 menurut Hakim Garis and Partners. Apaan? Gue lupa. Ada pemain yang harusnya tuh bisa jadi breakthrough Ya player. tuh. udah Salah, siapa? Ulang. Udah mau closing anjing, udah mau closing. Lupa Ya gue. udah, ulang. Pemain Aston Villa. Siapa? Jadi siapa Garnacho. nih? Ini breakthrough apa yang Garnacho. breakthrough? Oh, Striker. Dia yang golin lawan Maju. Oh jujur. Maju. Tapi jujur lu Itu serem enggak tuh. demi Allah. Ih, Ini itu keulang kayak apa? Lukaku Keulang West kayak Brom. John. Iya, Lukaku juga, Lukaku West Brom. Tapi ini kayak keulang John Duran anjing, itu loh. Oh iya, musim bener, awalnya John dibeli Duran. sama Al Nassr. Ayo, udahlah guys, udahlah. Maju, shout out anjing, shout out buat Maju. Brian Maju. Ngumoha. Moha.
Tiba-tiba siapa? Brand maju. Brian maju. Lu cuma nonton preseason dan highlight lagi. Dayo aja. Highlight lagi. Maju. Super Cup golin 1 dia. Closing. Udahlah. Eh. Ya oke, itu dia. Itu dia prediksi untuk Premier League 2026-2027 menurut Hakim Guards and Partners spesial di meja bundar. Itu dia, dan ya gue berharap di next season, di next season juga kita akan selalu Balik sini lagi adain ya? prediksi Premier League di season kedepannya. Oke, itu dia, jangan lupa untuk follow Hakim Guards and Partners di YouTube dan di Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube Hakim Guards and Partners. Jangan Let's go, lupa guys. untuk like, comment, share, dan subscribe, dan juga lupa hype videonya supaya Harus, kita makin harus. semangat buat video di sini karena kita road to 100.000 subscribers. Oke, itu dia, jangan lupa follow gua Kasfi Iksan di Instagram dan TikTok, Jerry Ada Julian Jerry dan Jalen. TikTok lo apa? Casual Combat. Enggak, yang satu lagi dong anjing. Juliana Sports. Juliana Sports lo MBCG. apa? Emil Sidki dan Yuda Mezar, itu dia. Jangan lupa ikut masukin prediksi kalian di template yang udah HGP bikin, masukin di sini nih. Zeng. Ah gini. Kalau nggak di sini. Kerjaan Raffi. Nggak usah. Oke, itu dia. Let's go.